Halo guys, jumpa lagi bersama gua dan di video kali ini gua bakalan bagi alur cerita film Pina Sebelum 7 Hari. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, sebuah kasus pembunuhan di Cirebon yang sangat viral pada masanya. Dan di film ini akan diperjelas sebenarnya apa yang terjadi kepada Pina hingga membuat dirinya dibully, disiksa, diperkaos hingga dibunuh. Tapi sebelum itu silahkan siapkan dulu cemilan kalian, jangan lupa matikan lampu dan inilah dia alur cerita film Pina Sebelum 7 Hari. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Pina yang sedang memotong rambutnya di sebuah salon. Rambut Pina dipotong karena ada permen karet yang menempel di rambutnya. Pina lalu mengambil rambutnya itu, tapi si ibu mengatakan kalau rambut yang sudah dipotong artinya rambut itu sudah mati. Kalau Pina membawa rambut itu berarti Pina sedang membawa sebuah bangkai. Lalu datang Linda yang merupakan sahabatnya Pina. Dan tukang salon itu ternyata uaknya Linda. Dan setelah mereka selesai, Pina mengatakan kalau uaknya Linda sangat creepy. Padahal cuman masalah rambut doang. Dan di sini kita tahu kalau yang menempelkan permen karet ke rambutnya Pina itu adalah Tika. Alasannya karena cowoknya Tika naksir kepada Pina. Dan Tika membuli Pina karena takut cowoknya diambil oleh Pina. Dan cowoknya itu bernama Egi. Kemudian Pina memberikan sebuah surat kepada Linda dan Pina menyuruh Linda untuk membukanya pas nanti Linda merasa kangen kepada Pina. Setelah dari mall, mereka pun datang ke alun-alun Cirebon untuk melihat sebuah pentas seni sambil menunggu jemputan. Tapi tiba-tiba ban motor yang mau menjemput Pina itu bocor. Dan Pina mengatakan kalau dia akan nebeng aja ke temannya Linda. Hingga tak lama setelah itu, datang Adeden yang merupakan tetangganya Linda. Linda pulang bersama Deden, sedangkan Pina pulang bersama Jaki, temannya Deden. Di sini, Linda merasakan firasat buruk, namun Deden dan Jaki meyakinkan mereka kalau mereka bakalan pulang dengan selamat. Tak sadar kalau di belakang mereka ada seorang mata-mata, hingga akhirnya Pina melihat Egi dan anggota geng motornya. Egi pun mengejar Pina dan Jaki, hingga pada sebuah jembatan, kepala Jaki dipukul hingga mereka berdua terjatuh dari motor. Di sini Egi pun melakukan aksi bejatnya, entah apa yang telah terjadi di antara Egi dan Pina. Namun di sini, Egi terlihat sangat benci dan marah sekali kepada Pina. Pina dipukul berkali-kali dan Jaki juga ikut disiksa oleh mereka. Egi itu merupakan orang yang sangat suka kepada Pina, namun Pina melawannya karena perlakuan Egi yang keterlaluan kepada Pina, dan film pun dimulai. Hari pertama setelah kematian Pina, banyak polisi dan warga yang sedang observasi di tempat kejadian. Lalu datang kakek dan bapaknya Pina ke tempat itu. Namun ternyata Pina sudah dibawa ke rumah sakit 10 menit yang lalu. Pak polisi mengambil kesimpulan sementara kalau kejadian itu adalah kecelakaan tunggal. Dan Pak polisi akan berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut. Di rumah duka, orang-orang pun datang untuk berbela sungkawa atas meninggalnya Pina. Si nenek sangat sedih pas tahu kalau Pina sudah meninggal dunia. Padahal malam itu, Pina sempat teleponan bersama neneknya. Coba saja waktu itu ban motornya tidak bocor. Mungkin Pina sekarang masih hidup. Singkat cerita, jenazah Pina dibawa ke rumah untuk diurus oleh pihak keluarga. Pas Pina mau dimandikan, si nenek mendengar suara Pina yang sedang kesakitan. Si nenek melihat banyak sekali luka di tubuh dan kepalanya Pina. Dan yang lebih parahnya lagi, lengan Pina patah, kakinya patah hingga tulangnya keluar. Si nenek hanya bisa menangis melihat cucunya seperti itu, tanpa dia ketahui apa yang telah menimpa cucunya itu. Ibunya Pina saat itu sedang bekerja di Malaysia. Kakaknya Pina yang bernama Marliana menghubungi ibunya. Si ibu mengatakan kalau dia tidak bisa pulang karena terikat sebuah kontrak di Malaysia. Dan dia mungkin bulan depan baru bisa pulang. Setelah itu Marliana pergi nyamperin bapaknya yang tengah duduk sendirian. Si bapak menangis di dalam hatinya. Mereka hanya bisa pasrah dan nerima atas kejadian itu. Lalu kita dibawa ke Dani, seorang pemilik channel YouTube yang bernama Kamar Goib. Dia sama sekali tidak percaya kalau Pina itu kecelakaan. Pasti ada pihak lain yang membuat Pina meninggal dunia. Dia pun mencari informasi tentang Pina melalui akun Facebooknya Pina. Pina itu ternyata anak yang teladan dan penuh dengan prestasi. Namun tiba-tiba Dani mendengar suara perempuan yang meminta tolong. Dan di hari kedua jenazah Pina pun dikebumikan. Semua temannya Pina datang ke pemakaman, kecuali Linda. Padahal Linda adalah sahabat dekatnya Pina. Dengan rasa berat hati, bapaknya Pina menguburkan anaknya sendiri. Setelah dari pemakaman, Nur datang ke rumahnya Linda dan menanyakan kenapa Linda tidak datang ke pemakaman. Dan Linda mengatakan kalau dia merasa bersalah karena dia yang meminta Jaki ngantar Pina, dan Linda merasa ada yang janggal dari kematian Pina.
Di tempat lain, Dani datang ke rumah uanya Linda. Si Iwa mengatakan kalau orang yang meninggal arwahnya itu akan masih tetap berada di alam manusia selama 7 hari. Tujuannya untuk membereskan semua masalah semasa hidupnya, seperti dendam, kemarahan, menuntut keadilan, dan penasaran. Dan Dani di sini curiga kalau kematian Pina itu ada hubungannya dengan geng motor, karena pada tahun itu geng motor lagi edan-edannya. Geng motor sering meresahkan para warga dan sering melakukan tindak kriminal. Dan kalau Pina itu dibunuh, maka lebih baik Dani segera menangkap pelakunya. Dan dengan begitu arwah Pina akan tenang di alam sana. Linda terlihat murung di kamarnya. Dia masih merasa bersalah atas meninggalnya Pina. Dia teringat saat bersama Pina di sekolah. Ada Lukman yang merupakan teman mereka. Dan ternyata di sini Lukman yang membuat baret geng motornya Egi. Lukman juga korban bully Egi, tapi dia tidak melawan, dia malah menurut kepada Egi. Dan Lukman mengatakan sebaiknya bully itu gak usah dilawan, karena nanti pasti akan membahayakan dirinya sendiri. Pina pun merenung akan hal itu, karena Pina selama ini sering melawan pas dia kena bully. Pina juga pernah curhat kepada neneknya, kenapa orang-orang suka membuli. Dan si nenek mengatakan kalau orang itu hanya iri, dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Jadinya mereka suka membuli. Dan si nenek juga dulunya pernah dibully, tapi si nenek melawannya hingga orang itu tidak berani membulinya lagi. Lalu tak lama datang abahnya Pina dan di bajunya banyak sekali darah. Dia mengatakan kalau itu adalah darah seorang tentara yang mau dirampok oleh geng motor. Dan si abah menyelamatkan nyawa si tentara itu. Di waktu sekarang si nenek cerita kepada abah kalau dia melihat tulang lengan dan kakinya Pina patah. Si nenek curiga kalau Pina itu meninggal bukan karena kecelakaan, apalagi kecelakaan tunggal. Setelah itu, si nenek melihat kotak milik Pina terbuka di atas kasurnya. Di sana, dia melihat potongan rambutnya. Rambut yang Pina potong karena ada permen karetnya. Besok harinya, si ibu dan Marliana pergi ke kantor polisi, karena polisi menemukan tasnya Pina. Di dalam ada HP dan rambutnya Pina. Si nenek merasa aneh karena semalam dia melihat rambut itu di dalam kamarnya Pina. Lalu datang Dani ke tempat itu, dan Dani memberikan kartu namanya yang bertuliskan channel YouTube Kamar Goib. Si nenek marah kepada Dani karena Pina itu bukan hantu. Pak polisi kemudian mengatakan kalau barang-barang Pina belum bisa dibawa oleh pihak keluarga, karena barang itu masih dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti. Dan di tempat lain, Linda yang sedang ngeringkuk, tiba-tiba dia ketiduran. Dan pas dia balik ke belah kenca, tiba-tiba dia berada di tempat yang gelap. Dan Pina tiba-tiba datang kepada Linda. Pina membuka mulutnya Linda seakan-akan dia ingin masuk ke dalam. Linda pun terbangun dari tidurnya. Ternyata pada saat itu Dani datang ke rumahnya Linda untuk ditanya mengenai Pina sahabatnya Linda. Dan Linda bersedia melakukannya. Dani pun langsung menanyakan siapa orang yang Linda kenal ikutan geng motor. Linda pun menjawab Lukman, tapi dia hanya membuat aksesoris geng motor. Dan dia melakukan itu hanya takut oleh geng itu. Dan Linda juga mengatakan kalau anak geng motor yang suka gangguin Pina namanya adalah Egi. Pada suatu hari, Egi yang tengah menjemput pacarnya pulang, dia melihat Pina dan Egi memberikan es krim kepada Pina. Pina pun menerimanya. Linda sempat berbisik untuk tidak menerimanya. Namun Pina menganggap kalau itu hanyalah sebuah es krim. Dan Tika yang merupakan pacarnya Egi melihat itu dan menyimpan dendam kepada Pina. Dan besoknya Pina dibully oleh gengnya Tika. Rambutnya ditempelin permen karet. Namun di sini Pina sempat melawan dengan menyiram mereka dengan air pelan. Dan pada suatu malam Pina dan Linda kembali bertemu dengan Egi dan gengnya di sebuah kopi shop. Egi mengajak Pina untuk duduk bareng Egi, namun Pina menolaknya dan mempermalukan Egi di depan anggota gengnya. Dan pada saat di sebuah mall, Pina pernah ikut sebuah fashion show. Pina tampil sangat anggun tanpa dia sadari ada Egi yang melihat Pina dari kejauhan. Egi pun kemudian menghampiri Pina yang sedang di kamar mandi. Pina tentu sangat kaget melihat Egi di toilet cewek. Di sini, Egi terlihat sangat terobsesi kepada Pina. Dia sangat menginginkan Pina, namun Pina selalu mencampakkannya. Egi di sini melakukan kekerasan kepada Pina, memaksa Pina untuk melakukan apa yang dia mau. Pina mencoba menampar Egi, namun Egi menangkisnya, hingga Pina pun meludahi wajahnya Egi di depan banyak orang. Dan seketika Egi pun melepaskan Pina, dan Pina pun segera pergi dari sana. Lalu pada saat Pina dan Linda di mall, Pina mengatakan kalau jadi Linda itu enak karena gak pernah dibully, sedangkan dirinya sering dibully. Dia kepikiran sama perkataan Lukman tentang bully yang gak perlu dilawan.
Di sini Linda bangga kepada Pina karena Pina berani melawan para pembuli. Dan Linda mengatakan kepada Dani kalau dia tidak yakin Pina mati karena kecelakaan. Dan meminta Dani untuk mengusut kasusnya Pina. Linda pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Dani pun mulai meriset tentang Egy dan geng motornya. Sementara itu di tempat lain, Egy yang baru pulang ke rumahnya, dia sedang dipersiapkan untuk segera pindah ke Jakarta. Dan bapaknya Egy itu merupakan seorang polisi. Dan di sini terlihat si bapak dan si ibu sangat was-was. Bisa jadi mereka sudah tahu kalau yang membunuh Pina itu adalah Egy. Si bapak berusaha menyembunyikan Egy ke Jakarta agar semua ulahnya Egy bisa bapaknya selesaikan. Dan menurut Aing, si Egy ini adalah anak bagong. Mentang-mentang bapaknya polisi hingga dia bebas melakukan apapun yang dia mau lakukan. Dia berani membunuh anak orang tanpa memikirkan perasaan keluarga si korban. Sungguh anak yang sangat menjijikan. Dan setelah itu pas dia mau tidur, dia melihat banyak es batu di kamar mandinya. Hingga tiba-tiba dia melihat sosok Pina. Pina pun membuat Egy ngagoler. Dan si Egy digalang gaper oleh Pina. Ditengul, didagorkeun, dicekek, diliek sirahna. Hingga itu membuat si Egy jadi parno. Dia menjerit ketakutan hingga si bapak dan si ibu menenangkan anak yang sangat membagongkan tersebut. Singkat cerita, Dani pun datang ke jembatan itu untuk melakukan observasi. Dia pun menanyakan kepada pedagang kaki lima apakah ada geng motor yang sering lewat jalan itu. Nama gengnya itu adalah Doom Rider. Hingga ada satu pedagang yang memberitahu markas dari geng Doom Rider itu. Markasnya itu berada di depan SD Nagra Welas. Sementara itu di tempat lain, Linda pun membuka surat yang dulu pernah diberikan oleh Pina. Pina mengatakan kalau Linda boleh membuka surat itu pas Linda merasa kangen kepada Pina. Di dalam surat itu, Pina mengatakan perasaan hatinya yang sesungguhnya. Pina takut Linda sama Pina pisah. Dan takut nanti Pina malah menjadi orang yang berbeda. Dan Pina takut karena dia sering melawan bulian. Dia takut terjadi apa-apa kepada dirinya sendiri. Ibu Linda dan uanya ternyata akan membawa Linda pindah ke Garut. Linda juga sudah menyetujuinya. Karena menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi untuk terus tinggal di Cirebon. Karena sahabat terbaiknya sudah tidak ada pergi meninggalkannya. Dan secara tiba-tiba Linda pun teriak. Dia kesurupan arwahnya Pina. Dari sinilah semuanya akan terungkap. Sementara itu di tempat lain, Dani akhirnya sampai di markasnya Doom Riders. Dani di sini melihat banyak sekali percikan darah. Dan tempatnya itu sangat berantakan. Dan si nenek kembali membuka kotaknya Pina. Namun ternyata di dalamnya tidak ada rambutnya Pina. Yang sebelumnya dia yakin kalau di dalam kotak itu ada rambutnya Pina. Dan disinilah si nenek mulai curiga kalau Pina ingin menunjukkan sesuatu kepada nenek. Lalu ada Deden yang datang ke sana. Dia mengatakan kalau saat itu Linda sedang kerasukan arwahnya Pina. Dan Pina ingin keluarganya datang ke rumahnya Linda. Mendengar itu, semua anggota keluarganya Pina bergegas ke rumahnya Linda. Pina yang sedang berada di dalam tubuhnya Linda, dia terus-terusan menangis karena kesakitan. Diam-diam Marliana merekam kejadian itu. Si nenek pun mencoba menenangkan Pina. Pina pun akhirnya bercerita kalau dia itu dibunuh. Pada saat itu, Pina dipukul dari belakang. Tangannya yang patah itu karena dipukul oleh si Bagong Egy. Kepalanya dibenturin. Dan lalu Egy dan gerombolannya membawa Pina dan Jaki ke markasnya untuk melakukan aksi bejat mereka. Setelah sampai di markas, si Egy pun memperkaos Pina yang saat itu Pina dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Setelah itu, Pina pun digilir oleh anggota geng lainnya. Belum sampai di situ, Egy mengencingi kepalanya Pina. Jaki yang melihat Pina sedang disiksa mencoba untuk menolongnya. Namun apalah daya, dia juga terluka parah. Dan Jaki dipaksa untuk melihat Pina yang sedang digilir dan disiksa. Setelah digilir, Pina kembali disiksa. Kakinya yang patah itu karena dilindes motor terus-menerus. Kepala Jaki hancur karena dipukul menggunakan batu. Setelah Jaki dan Pina mati, Egy pun mengembalikan badan mereka ke jembatan itu. Dan membuatnya seolah-olah seperti kecelakaan tunggal. Pina meminta untuk membalaskan dendamnya. Dia pengen Egy mati. Egy itu yang sering membuli Pina. Dan Egy adalah otak di balik itu semua. Si nenek pun membujuk Pina untuk keluar karena kasihan ke tubuhnya Linda. Dan akhirnya Pina pun keluar dari tubuhnya Linda. Dan Linda pun tersadar kembali. Dan terkuaklah semuanya kalau Pina itu mati dibunuh bukan karena mati karena kecelakaan. Semua anggota keluarganya itu sudah tahu. Marliana yang sebelumnya merekam kejadian itu, dia pun menghubungi Dani dan memberikan rekaman itu kepada Dani untuk dipublikasikan di channel YouTube-nya. Seketika rekaman itu pun menyebar luas. Semua orang di kota Cirebon akhirnya tahu apa yang terjadi kepada Pina. Besok harinya Marliana dan si nenek dipanggil oleh dinas kejaksaan ke kantor polisi. Marliana juga tidak terima keputusan polisi kalau Pina itu mati karena kecelakaan. Marliana pengen kasus diusut lebih jauh lagi. Dia ingin orang yang membuat adiknya menderita segera ditangkap.
Pak polisi kemudian mengatakan kalau sejak awal polisi juga mengira kalau itu bukan sebuah kecelakaan. Dan bersambung, lanjut ke part 2 guys, jangan lupa subscribe.